gue bisa jawab agak panjang ya. Di tahun 2018 akhir Desember gue masih main event kan di Sabtu Minggu. Gue sama cewek FWB-an gue. Oh my Di god. event itu kan asyarnya lah. Itu di Red Doors. Gue masih inget banget Red Doors Dago. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Tapi ini tolong ntar bini gue lihat marah. Nah di sana ya gue komunikasi lah sama dia, main catur dan segala macem. Nah di kamar itu tuh sangat-sangat besar. Ada terasnya, kamarnya juga gede banget. Gue sengaja duduk situ untuk main catur, duduk di bawah. Tapi di lemarinya itu ada suara ketokan, tok lah. Gue takut, akhirnya gue ke kasur untuk tidur. Udah gitu aja sih. Aman? Enggak. Kalau kejadian horor sebenarnya pernah sih. Pernah. Jadi waktu ada acara di sekolah gitu, lagi lomba basket, terus tiba-tiba pemain cadangannya ada yang kesurupan. Jadi itu experience banget sih. Selama ini sih untungnya gue nggak pernah ya maupun ngeliat atau ngerasain kejadian horor. Ya untungnya gitulah, gue nggak pernah ngerasain. Pernah. Pas SD di villa saudara gue. Kesurupan. Kejadian horor pernah 2020 di Dieng. Kos kaki gue ditarik setan kayaknya ya. Pernah, soalnya gue udah bersahabat banget sama Tante Kunti. Soalnya teman-teman gue yang kalau ke rumah udah pasti disapa lah sama mereka gitu kan. Kita lagi nongkrong dikit, diketawain, hihihi gitu lah pokoknya. Enjoy. Tapi mereka semua baik kok, nggak bakal ganggu. Nggak pernah sih sejauh ini karena kan gue sholatnya 5 waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jadinya nggak ada tuh kejadian horor. Kayaknya gue nggak pernah deh. Gue selalu nganggep itu halusinasi. Kalau yang horor menurut gue itu ketika lo nggak punya duit. Kejadian horor sih pernah sih ya, banyak. Cuman gue ceritain salah satu aja deh. Pas gue lagi pulang sekolah sih, itu pulang sekolah masih siang, padahal gue juga bingung kenapa bisa dapet kejadian horor di siang-siang. Kebetulan lagi lewat rumah kosong, tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu, manggil gue. Jadi ya gue nggak tahu siapa, ya gue lari aja. Pernah sih, jadi waktu itu di kampus abis jam pulang kuliah gitu, terus sudah malam juga, ngelewatin ruang-ruangan kelas, terus tiba-tiba ada yang kebuka sendiri gitu pintunya, paling begitu doang sih. Pernikahan beda alam itu di luar nalar ya, gue nggak percaya. Gini deh, gue jomblo, DM aja. Terima kasih info. Pernikahan beda alam, percaya nggak percaya. Kadang-kadang mungkin itu buat ya gitulah, yang buat ngasilin duit non halal. Beda alam, kayaknya beda kota aja susah ya. Ini beda alam. Jangan beda alam lah, mendingan yang sama-sama alam aja. Kan katanya Indonesia tuh pengidap skizofrenia nomor 1. Mungkin itu salah satu alasannya. Jadi Terima kasih info. Menurut gue, bro, manusia kayaknya masih banyak deh. Ngapain lu sama setan, gak kerasa. Emotional, damn it. Nggak, gue gak percaya begituan. Yalah, pernikahan satu alam aja sulit, apalagi pernikahan beda alam ya. Banyak nih yang harus dipersiapin. Gak tahu ya, aneh aja. Soalnya kan gak real, bukan sama manusia gitu. Tapi kan balik lagi ya, persepsi orang kan beda-beda. Wah, berat deh pokoknya. Kayaknya seru sih. Nggak tahu ya, maksudnya kalau misalkan ya bisa aja cowok sama kuntilanak cocok, nggak ada yang tahu. Kan yang penting perasaan masing-masing. Gue pernah diundang sih pas itu. Masalahnya ini bukan alam gaib. Ini antara manusia dengan kodok. Oke. Jadi kan beda alam, bener sama dong. Dia udah S1 atau S2 atau S3. Terima kasih info. Kalau masih SD kayaknya masih belum. Bebas, tergantung kepercayaan masing-masing. Orang pinter
bullshit lah. Kalau lu percaya sama gitu-gituan, apalagi dia minta bayaran, ya ngabisin duit lu doang. Itu panduan aja sih menurut gue. Intinya biar kita nggak salah jalan aja deh. Orang pinter ya, wah gue sih nggak ini ya. Kalau berhubungan sama itu tuh, gue nol banget sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ditanya, gue pendukung pesulap merah sih. Karena dengan dia gue jadi tahu mana yang bener, mana yang emang kayaknya nggak ada yang bener sih. Yang dibongkar-bongkar, tetap semangat pesulap merah. Orang pintar itu mah cuman ngepinter-pinterin orang doang. Lu digoblok-goblokin sama orang pintar. Karena dulu gue pernah minta nomor. Dan akhirnya pas gue praktekin, ya boncos-boncos juga. Sama aja dong. Ya percaya nggak percaya sih, kalau di gue masih ada ya yang namanya orang pintar. Kadang sugesti orang juga, kalau dia sugesti bisa, ya memang bisa. Kalau menurut gue sih, ya nggak apa-apa sih kalau emang mau ke orang pintar, cuman ya diimbangi sama berdoa, ikhtiar gitu. Juga itu tetap perlu. Ya dibilang percaya nggak percaya, tapi soalnya gue pernah ngeliat sendiri sih, maknya temen gue sendiri disantet, terus dari udelnya keluar per, keluar itu, gue nggak tahu itu magic scene atau apa. Ya gue nggak tahu, makanya keluar per, keluar tanah kuburan gitu-gitulah. Percaya nggak percaya sih? Nggak juga sih, bukan gue, tapi tante gue. Aduh lupa ingat, intinya tuh ditolongin gitu sama orang, terus kayak diusir gitulah, nggak ngerti bahasanya. Menurut gua itu percaya nggak percaya ya. Gue sering dengar orang yang nanya orang pinter berhasil. Cuma menurut gue itu sugesti, dan orang pinter yang pinter itu nggak ada. Kecuali gue. Sebenarnya kalau dia butuh dan dia nggak bisa memikirkan cara lain, sebenarnya masih ada satu solusi ya yang selalu bisa kita cari, yaitu pertolongan Tuhan. Jadi kalau nyari ke tempat gituan pasti nggak akan puas sih, pasti akan minta terus. Fake. Bagi gue itu semua bohong lah. Selama itu ada disclaimer hanya sebuah konten hiburan, menurut gue sih nggak masalah ya, karena ya itu kan cuma hiburan aja, jadi lu nggak perlu percaya sama yang gitu-gituan. Fake, bohong. Pakai mata ini aja nggak bisa, apalagi mata itu. Konten, namanya juga konten ya. Jadi selama ngasilin cuan, why not? Gitu aja. Nggak percaya? Karena ya nggak percaya. Kayak ntar dibilang settingan, ntar saya viral lagi. Intinya nggak percaya sih. Nggak percaya kalau itu merupakan selalu keren. Kalau gue sih nggak percaya ya. Itu goblok, tapi gue juga lucu ngeliatnya. Kadang ada yang pocong joget anjing pargoy, aha gitu-gitu kan lucu anjing, bayangin pocong pargoy goblok banget. Terus ada yang kayak collab sama pocong, kanan kiri, putar gitu kan. Ada lah pokoknya. Lucu aja gitu, padahal goblok sebenarnya. Secara umum sih ada yang bilang makhluk astral tuh nggak kelihatan, ada yang bilang juga kelihatan, cuman balik lagi ke kontennya itu. Menurut gue itu editan sih. Sejauh ini sih kalau menurut gue nggak masalah sih, karena kan gue juga belum pernah lihat nih, jadi ya buat nambah pengetahuan aja, kalau emang itu beneran ada ya gue bisa lihat gitu. Kalau konten-konten ya namanya konten ya balik lagi kan nggak semuanya bener gitu ya. Justru kalau yang menurut gue menghibur seru aja gitu. Apalagi lu semua pasti pernah nonton kan konten yang kesurupan pintu, kesurupan belalang sembah. Iya. Tiba-tiba dia mau, kenapa bang? Ini kenapa? Kesurupan belalang sembah. Wah kan itu seru tapi kena somasi. Orang Indonesia itu suka sama hal-hal kayak gitu ya, yang berbau setan-setan. Jadi kalau misalnya sekarang banyak orang yang nampilin horor-horor, itu ya menurut gue biar rame aja. Karena menurut gue setan itu nggak ada.
banyak begitu karena menjual juga sih. Kayaknya emang rame ya, orang-orang kayak emang demen banget gitu sama makhluk astral. Padahal sama Tuhan sendiri nggak deket hubungannya. Ya, sedih sih. Oh my God.